Film dibuka di London dengan memperlihatkan seorang pria bernama Brandon yang sedang mengawasi seorang wanita bernama Laura Lake yang merupakan gembong dari kasus perdagangan wanita. Tak lama, Brandon mendapatkan panggilan dari rekannya, Zero, yang berada di New York untuk meminta Brandon menangkap Laura malam itu juga. Scene berpindah ke kumpulan mafia, dan di sana ada pria bernama Simon yang berbicara dengan gadis bernama Mary Jane. Secara diam-diam, Simon menyuruh Jane pergi untuk mencari tempat yang aman. Dikarenakan bos mereka, Laura Lake, wanita yang sebelumnya kita lihat, sudah tertangkap. Maka dari itu, pemimpin mafia bernama Dax menyuruh mereka semua untuk bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Dan tak berapa lama, mereka semua membunuh gadis-gadis itu dengan tujuan agar bisa menghilangkan jejak dari FBI. Setelahnya, Zero dan beberapa jajarannya sampai di TKP, dan tentu yang mereka temukan hanya mayat-mayat yang bergelimpangan. Di sini mereka pun menyadari kalau rencana penangkapan mereka ada yang membocorkan. Tak berapa lama, Zero mendapatkan panggilan dari Brandon yang mengatakan kalau Laura tak jadi ditangkap. Hal itu disebabkan seorang agen bernama Kusanamo malah membiarkan Laura pergi dengan mobilnya. Karena dari itu, Brandon pun menangkap Kusanamo, dan film Sniper Rogue Mission pun dimulai. Scene berlanjut dengan kolonel CIA bernama Gabriel sedang memarahi Brandon karena sudah menangkap Kusanamo, yang merupakan kepala patroli perbatasan Amerika. Brandon mencoba membela diri dengan mengatakan kalau Kusanamo terlibat dalam meloloskan pengiriman wanita yang dilakukan Laura. Dan itulah alasan Brandon menangkap Kusanamo. Di tengah-tengah obrolan, Kusanamo pun datang ke ruangan itu untuk mengatakan kalau yang Brandon dan Zero tuduhkan kepadanya adalah salah. Kusanamo juga menyampaikan kabar kalau Laura sudah mengakhiri hidupnya sendiri di bak mandinya. Sayangnya, Gabriel lebih mempercayai perkataan Kusanamo dan merumahkan Brandon dari pekerjaannya. Di sisi lain, Dax sedang memarahi semua anak buahnya karena di sini dia menyadari kalau mereka hanya membunuh 9 gadis, yang mana seharusnya ada 10. Yap, benar, yang dimaksud Dax di sini adalah Mary Jane, wanita yang dibiarkan pergi oleh Simon sebelumnya. Karena dari itu, Dax menyuruh 2 anak buahnya, Gildy dan Rosie, untuk membereskan Jane yang diketahui sedang berada di kantor polisi. Sementara Zero sudah bertemu dengan Mary Jane dan berniat untuk menjemput Jane. Sesaat sebelum mereka pergi dari sana, tiba-tiba Gildy dan Rosie yang sudah mengawasi mereka dari atas gedung melakukan ini. Untungnya, Zero dan Jane berhasil pergi meninggalkan tempat itu dengan menggunakan sebuah mobil. Pada malam harinya, Zero membawa Jane ke rumah Sally, mantan istrinya, untuk mencari tempat persembunyian. Bahkan, terlihat juga di sana ada Brandon yang sudah bersama dengan Zero. Di sini, Zero punya rencana untuk menemui teman lamanya. Dan di esok harinya, berangkatlah mereka ke Baltimore Hills. Di dalam sebuah restoran, Brandon bertanya keberadaan orang yang ada di foto. Sampai saat di mana ada seorang pria berjaket merah menyuruh Brandon untuk mengikutinya. Di sebuah tempat, Brandon ditinggalkan seorang diri, dan tak lama kemudian datang seorang wanita langsung menyerangnya. Zero pun datang dan mencoba menenangkan mereka sambil berkata kalau mereka ada di pihak yang sama. Kemudian sampailah mereka di rumah Yoki atau Lady Death, yang tanpa banyak kata langsung bertanya apa tujuan mereka mencarinya. Dan tentu alasan utama mereka mencari Yuki untuk meminta bantuan menghadapi FBI kotor yang terlibat dalam perdagangan wanita. Untungnya Yuki sepakat membantu mereka. Lalu mereka pun punya rencana
menemui Simon untuk mencari lebih banyak informasi tentang pengiriman gadis berikutnya. Tapi di sini mereka membutuhkan seorang yang ahli komputer. Karena dari itu, mereka pun menemui Pete, pria jaket merah yang sebelumnya kita lihat. Simon yang sedang bersama dengan temannya tak sengaja meninggalkan ponselnya. Dan di saat itu juga, pria tersebut mengangkat sebuah panggilan yang ternyata itu dari Mary Jane. Setelah itu, dia pun mengadukannya ke Dax, yang tanpa banyak kata langsung menginterogasi Simon. Dikarenakan sudah ketahuan, Simon tak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengikuti perintah Dax untuk bertanya lokasi Jane sekarang. Singkat waktu, di pagi hari berikutnya, Jane mendapatkan pesan dari Simon yang ingin bertemu dengan Jane di sebuah kedai kopi. Tapi di sini, Zero tak mau membiarkan Jane pergi seorang diri, karena dia meyakini mungkin saja Simon tidak sendirian. Di sisi lain, Dax dan anak buahnya sudah berada di atas gedung. Dan setelah rencana pertemuan dengan Jane sudah siap, Simon pun dibunuh saat itu juga. Kemudian sampailah Jane ke kedai kopi itu dengan diawasi Yuki dari kejauhan. Rupanya Dax juga punya rencana yang sama dengan menyuruh anak buahnya berpura-pura menjadi pengunjung di kedai itu. Di sini mereka saling tunggu-tungguan, di mana kubu Dax menunggu kedatangan FBI, sementara kubu Zero menunggu kedatangan Simon. Rupanya mereka sedang berada di gedung yang sama, tapi hanya berbeda lantai saja. Baku tembak pun pecah ketika Jane berteriak karena mendengar klakson mobil. Brandon menyadari kalau Dax ada di atas mereka. Karena dari itu, Zero pun berniat untuk menghampirinya. Sementara, Dax kesal ke Gildy karena tembakannya selalu meleset. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk turun tangan sendiri. Kemudian, Zero dan Dax pun bertemu di lift. Tentu saja, perkelahian pun tak bisa dihindari. Begitu juga dengan Yuki yang masih berusaha melawan pria besar berotot ini. Terlihat kalau Yuki mampu mengimbanginya, tapi sayang perkelahian mereka harus berakhir ketika polisi datang ke tempat itu. Setelah pertempuran yang melelahkan, mereka pun kembali berkumpul di rumah Yuki. Dan di sini, Zero menunjukkan handphone milik Dax yang berhasil dia ambil. Lalu mereka ke tempat Pete untuk mencari informasi dari handphone itu. Dan di sini mereka mengetahui 12 nama gadis yang akan dikirim selanjutnya. Setelah mengetahui lokasinya, Zero dan kawan-kawan pun berangkat ke tempat itu. Setibanya di sana, Yuki langsung menunjukkan skillnya dan berhasil melumpuhkan satu penjaga. Di sisi lain, Gabriel secara diam-diam masuk ke dalam rumah Laura. Dan di sini, ia menemukan paspor milik Laura. Karena dari itu, Gabriel pun ingin melaporkannya ke Brandon. Tapi sayang, tiba-tiba Kusamo datang mengancamnya. Dan untungnya, Gabriel berhasil melarikan diri. Brandon yang sedang sibuk mengeker, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Rosie yang langsung menyerangnya. Dan sayangnya, sniper Brandon langsung terlempar ketika Gildy menembaknya. Zero yang mengetahui itu mengambil sniper Brandon dan berniat mencari keberadaan Gildy. Setelah lama mencari, akhirnya Zero menemukan Gildy yang berada di atas kapal sedang mengeker Brandon. Dan di saat Gildy bersiap untuk menembak, tiba-tiba tak berapa lama, Gildy pun tewas terkena tembakan dari Zero. Kembali dengan Kusanamo yang masih sibuk mencari Gabriel. Dan di saat itu juga, Gabriel muncul menghajarnya. Tak berapa lama,
para petugas datang ke TKP dan mereka berhasil menyelamatkan 12 gadis yang akan diperdagangkan. Kemudian, Brandon mendapatkan panggilan dari Gabriel yang mengatakan kalau Laura sudah memalsukan kematiannya. Dan berkat bantuan Kusanamo, mungkin Laura sekarang ada di Amerika. Seketika Brandon pun menyadari kalau dari 12 gadis itu ada Laura di sana. Tak menunggu lama, Brandon dan Zero pun mencoba mengejar ambulans yang membawa gadis-gadis itu. Dan setibanya di sana, mereka hanya menemukan para petugas yang sudah tewas terbunuh. Di sisi lain, Laura sedang berlari dan berhasil mendapatkan tumpangan dari sebuah mobil. Di sini Laura mencoba menceritakan apa yang terjadi padanya. Dan di sini pun diketahui kalau pengendara itu ternyata adalah Jen. Tanpa banyak kata, Jen pun langsung menusuk Laura dan membuangnya di tengah jalan. Film pun ditutup dengan Zero, Brandon, dan Yuki menemukan mayat Laura. Sementara Gabriel memutuskan untuk pensiun dan mengangkat mereka untuk menjadi intelijen global. Lalu, film pun berakhir.